Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersaya. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi maknakan, mujizat dinyatakan. Ladies of Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ada sukacita dan kasih sejahtera dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu kiranya kasih dan damai dari Allah melingkupi setiap hidup kita. Mari kita membawa seluruh hidup kita saat ini untuk menghampiri tahta Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah berbakti kepada Dia. Sebab kita percaya Dia Allah yang hidup, dan sebab Dia hidup dan maha hadir, maka Dia pun ada di tempat ini di tengah-tengah kita semua. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pencipta, pemilik, pemelihara hidup kami. Dan Engkau Allah yang maha tinggi, tetapi Engkau juga Allah yang maha hadir. Sebab itu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan biar kehadiran-Mu yang memberkati melawat setiap kami umat-Mu yang saat ini datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena kasih sayang Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketidaktepatan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik dalam pikiran kami, dalam ucapan kami, dalam sikap perbuatan kami, maupun hal-hal yang tersembunyi di dalam jiwa dan roh kami. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan dan layakkan hidup kami, agar kami
layak untuk masuk dan bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau Allah pribadi yang terindah dan termanis dalam hidup kami. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku dan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, oh ya Allah kami. Amin, amin, amin. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri bersama para pemuji, kita katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah. Katakan di dalam hidup ini. Tiada Allah dan Tuhan yang seperti Engkau. Kau yang termanis Tuhan,
segalanya Tuhan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, dan ku tinggikan Engkau, sebab tiada lutut tidak bertelut kepadamu ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, amin. Ku tinggikan amin. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, benar Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Kami datang di hadirat-Mu saat ini, menyembah Engkau dengan seluruh hidup kami. Sujud di hadapan hadirat-Mu, di hadapan-Mu Allah yang maha besar. Sebab tiada Allah dan Tuhan yang seperti Engkau, tiada yang sama seperti Engkau, besar dan perkasa. Oh, besar kemuliaan-Mu, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah penolong hidup kami, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah pribadimu. Oh, kami di sini datang menyembah, memuja, memuji, memberi penghormatan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami umat-Mu di sini datang menyembah dan sujud kepadamu Tuhan. Oh, merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang perkasa,
Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat dalam kasih dan perbuatan-Mu. Oh, Engkau Allah yang memelihara kami setiap hari. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kebesaran-Mu Tuhan. Terpujilah kemuliaan dan kedahsyatan pribadi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Raja di atas segala raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan. Saya undang dengan kasih Kristus, kita sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Oh, katakan, ku nyanyi Hosana bagi-Mu Raja. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Mari angkat tanganmu, angkat jiwamu dan cintamu pada Tuhan. Katakan, ku nyanyi Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang layak. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang maha besar dan layak dipuji. Sebab Dia Allah kita yang besar. Amin, amin. Terpujilah Tuhan kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Yes Lord. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Umat Tuhan katakan, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Katakan, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan,
Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa. Haleluya. Marilah kita puji Dia. Kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Allah kita besar dan Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, haleluya. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Oh, segala sesuatu tercipta oleh Dia. Tiada mustahil bagi Tuhan. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Mari angkat tanganmu, katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Amin. Kita mau besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, sebab kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Yes, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, katakan pujilah Dia, sebab kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada Katakan aku tak dapat balas kasih-Mu tak Tuhan. dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Jemaat Tuhan sendiri boleh katakan, Tuhan yang ajaib. Yes, amen. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Oh, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Dan jiwa kita ditebus oleh Dia. Semata-mata oleh anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Amin. Dan kasih Allah tercurah dalam hidup kita. Haleluya. Kasih
Allah sekarang tercurah, amin. Bukti anugerah terindah, katakan. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Sekali kita katakan, kasih Allah sekarang tercurah, amin. Bukti anugerah terindah, dan sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Amin. Kasih-Nya memulihkan. Saudara kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah. Kita katakan, bukti anugerah terindah. Oh, sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Oh, Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan. Umat Tuhan katakan, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi Sebab apa saudara? Sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya menguatkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri jemaat Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh kasih jabatan kiri kanan. Kita kasih berkat kepada sesama kita. Katakan, Tuhan baik dan Tuhan mengasihi engkau. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan baik dan Tuhan sayang umatnya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Firman dari Allah yang sungguh mengasihi kita semua umatnya. Haleluya. Oh, Dia sangat mengasihi umatnya. Bahkan dengan kasih yang terlalu besar dan kekal, Bapa mengasihi setiap anak-anaknya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu,
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Katakan Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar Kasih-Mu ya Bapa, Bapa. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Tuhan Terlalu Yesus. mahal darah-Mu Yesus, tercurah Sekali lagi kita untuk katakan, menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih, besar pengorbanan-Mu Bapa. Terlalu besar kasih dan cinta-Mu ya Bapa bagi setiap kami. Terpujilah kebesaran dan kedahsyatan kasih pengorbanan-Mu. Terpujilah kebesaran dan keajaiban kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Buat cinta-Mu, terima kasih.
buat cinta-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tidak mampu kami menghitung, tidak mampu kami mengingat semua kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab terlalu besar dan tidak terbilang, tidak terukur kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi biar apapun yang kami persembahkan saat ini Tuhan, setiap pujian dan sembah yang naik dari hati kami yang tulus kepadamu Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sanggup menuntun kami di jalan damai sejahtera-Mu Tuhan. Menuntun kami melewati jalan-jalan yang penuh dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua yang mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan. Satu ketika kami merencanakan untuk menikah, saya sudah bersepakat dengan calon istri, kami berdoa, dan kemudian berapa hari ada pameran di Tunjungan Plaza. Dengan uang cuma 100.000 kami kunjungan ke sana, lihat baju begitu ya, promosi baju untuk wanita dan juga aksesori yang digunakan pada waktu itu. Kami lihat dari satu sudut, yang pertama, kemudian yang tengah, kemudian sampai belakang, itu bagus-bagus bajunya begitu ya. Tetapi dengan harga yang cukup mahal begitu. Juga foto juga mahal. Kemudian di pojok kami bertemu dengan seorang taci begitu ya, Cici, juga salon begitu. Kemudian kami bertanya tentang untuk sewa baju dan juga sekaligus kalau di salon itu seluruhnya dengan sewa mobil, dengan aksesori dan lain yang digunakan untuk pernikahan begitu ya. Ketika kami bertanya, kebetulan Taci ini bukan orang Kristen, dia bilang untuk DP, untuk awal supaya ada tanda ikatan, kasih 500.000, dengan dia sudah tawarkan harganya sekian, sampai untuk sewa mobil, untuk mempelai begitu ya. Kemudian saya bilang, Ci, saya cuma punya 100.000. Boleh enggak dengan DP 100.000? Oh boleh saja, karena dia lihat kan KTP pendeta begitu ya. Boleh saja, dan kemudian jadi begitu ya. Dan berikutnya kami juga punya rencana dalam berapa bulan pergi ke restoran begitu ya, untuk kami akan mengadakan pesta pernikahan di sana. Kami ke sana juga dengan uang cuma 1 juta rupiah pada waktu itu. Saya dengan calon istri ke sana, dan kemudian manajer di sana bilang kalau untuk makanan dan sewa restoran harganya sekian, bayar dulu 50%. Misalnya kalau uang yang kita keluarkan 20 juta, harus bayar 10 juta dulu begitu ya. Kami tidak punya uang, tetapi kami bicara kepada manajer, dan singkat ceritanya adalah boleh, harusnya kan bayar awal itu sekitar 40%, kemudian dilunasi begitu ya. Tapi kemudian
yang manajer itu boleh gitu ya. Jadi singkat ceritanya adalah dari awal Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan memberikan jalan keluar di awal pernikahan kami sampai kami menikah begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap keluarga ada mujizat Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang mujizat dan kemuliaan dalam keluarga. Kita akan sebutkan sama-sama judul firman Tuhan ini, mujizat dan kemuliaan dalam keluarga. LCD bisa ditampilkan dengan nas firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang ke-11, kita baca bersama ayat ini. Yohanes 2 ayat yang ke-11, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mujizat pertama terjadi dalam sebuah keluarga, dalam pesta perkawinan pada waktu itu di Kana. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa itu mujizat? Mujizat ini adalah pertolongan Tuhan atau jalan keluar yang Tuhan nyatakan dalam pernikahan di Kana. Dan tentunya kita sebagai orang yang percaya dan sudah menikah, bahkan juga calon-calon ke depan akan menikah, kita percaya ada mujizat dalam keluarga. Amin. Ada pertolongan, ada jalan keluar ketika keluarga menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Dan kemudian di sini dikatakan di ayat yang ke-11, tanda-tanda itu bicara tentang mujizat. Ya. Jadi Tuhan sudah memulai mujizat, memulai pertolongan dalam perkawinan di Kana. Dan kemudian di sana dikatakan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Apa itu kemuliaan? Saya tulis di sini bahwa kemuliaan bicara tentang bahwa keluarga mencerminkan karakter dan kasih Kristus. Dalam keluarga harus ada yang namanya cerminan karakter atau kasih Kristus yang ada di dalam setiap keluarga. Nah, kemuliaan juga bicara tentang bagaimana keluarga itu saling mengasihi. Bagaimana saling melayani, saling menghormati. Dan bagaimana keluarga juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemuliaan juga bicara tentang bagaimana keluarga itu memuliakan Tuhan. Jadi ada satu bentuk yang dilakukan oleh keluarga. Contohnya bagaimana keluarga itu saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini adalah bicara tentang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan dalam keluarga tanpa doa di dalamnya, maka keluarga itu secara rohani akan semakin lemah. Tetapi ketika keluarga, suami, istri, dan anak, kemudian ada ikatan doa di rumah masing-masing. Selain dari gereja, ada doa yang bisa dilakukan di pagi hari, maka keluarga juga dilibatkan di sana, begitu ya. Ketika keluarga ada ikatan doa, maka keluarga itu akan kuat secara rohani. Dan keluarga juga bukan hanya bertumbuh di dalam ikatan doa, tetapi keluarga juga harus bermisi. Artinya keluarga harus menjadi saksi bagi keluarga yang lain. Jangan sampai orang sebagai keluarga Kristen, kemudian keluarga sebelah begitu ya, melihat orang pe keluarga ini kacau, hidupnya tidak disiplin. Dan kemudian omongannya rusak, menyakiti keluarga yang lain. Nah, ini salah satu contoh bagaimana keluarga bermisi. Keluarga bermisi adalah keluarga yang menjadi saksi dan berkat bagi keluarga yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada keluarga yang dekat, mereka sedang mengalami kesulitan. Orang yang mampu harus bantu kesulitan mereka begitu ya. Dengan apa yang orang punya begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kemuliaan dalam keluarga
bagaimana keluarga juga hidup berpusat pada Kristus. Ketika keluarga dikatakan menjadi mulia karena ada Kristus sebagai kepala dalam keluarga. Jadi ada suami istri, suami adalah kepala rumah tangga, tetapi ada Kristus di dalamnya sebagai kepala keluarga, di mana Kristus itu harus hadir di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga itu ada acuan atau ada arahan dan tujuan bersama bagaimana menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana keluarga pada masa kini dapat mengalami mujizat, dapat mengalami pertolongan jalan keluar ketika mengalami masalah dalam hidupnya dan mengalami yang namanya kemuliaan dalam Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama kita akan belajar dari Injil Yohanes ini, bahwa keluarga harus mengundang Yesus. Sama-sama sebutkan 2, 3. Keluarga harus mengundang Yesus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang latar belakang dari Yohanes pasal yang kedua ini, sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh, ini menceritakan pesta pernikahan dan tiba-tiba menghadapi masalah yang besar. Bagaimana di dalam perkawinan itu kehabisan anggur. Bahkan di dalam budaya Yahudi, kalau kehabisan ini adalah sesuatu yang aib, yang merusak keluarga. Dan itu sangat memalukan. Bagaimana ada pesta yang dilakukan dan mengundang banyak orang. Bahkan juga Yesus ada di sana, Yesus diundang. Ketika kehabisan anggur itu akan merusak reputasi keluarga tentunya. Tetapi justru ketika masalah itu terjadi, kalau Yesus ada di dalamnya, kalau Yesus diundang bukan hanya sekedar tamu, tetapi pribadi yang sangat penting di tengah-tengah perkawinan, pribadi yang sangat penting di tengah-tengah keluarga, maka tentunya Yesus akan melakukan hal-hal yang luar biasa ketika keluarga itu kehabisan anggur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencatat di sini, ketika keluarga mengundang Yesus, artinya Yesus harus hadir, bahkan sebagai kepala keluarga yang memberikan arahan di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya tamu di dalam keluarga kita, tetapi dia adalah pribadi yang sangat penting di dalam keluarga kita. Ketika keluarga ada Yesus di dalamnya, tentunya ketika terjadi kekurangan atau masalah atau pergumulan, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat keluarga itu mengalami yang namanya kekurangan secara ekonomi dan lain sebagainya. Di dalam Yesus ada harapan dalam keluarga. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terus terang, ketika terjadi pandemi, ya kita tahu bersama pada waktu itu, secara jujur saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami situasi krisis untuk kebutuhan hidup. Karena itu mempengaruhi secara ekonomi, kemudian saya berpikir, Tuhan, bagaimana caranya supaya kebutuhan ini tercukupi. Saya tidak bilang kepada pengurus, kenapa saya mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Karena pengurus juga
mengalami situasi yang sulit ketika terjadi pandemi. Kemudian terus terang saya mau jual keyboard anak saya begitu ya, dikasih oleh engkongnya begitu, yang keyboard yang digital itu begitu ya, bukan keyboard sih, yang piano digital itu. Kemudian saya tawarkan ke beberapa teman begitu ya. Terakhir saya bilang kepada jemaat di sini begitu ya, dan apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami kesulitan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara heran begitu ya, itu yang terjadi. Karena memang di satu sisi saya harus ya membayar hal-hal yang harus saya bayar pada waktu itu. Dan tentunya saya memikirkan itu begitu ya. Tentunya untuk kebutuhan hidup saya berkata kepada Tuhan, tetapi puji Tuhan lewat jemaat Tuhan dia memberikan bantuan begitu ya. Dan ini yang saya katakan, kadang-kadang setiap orang Kristen, keluarga, bahkan juga hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan pernah yang mengalaminya kekurangan. Tetapi kalau ada Yesus di dalamnya, Tuhan Yesus akan memberikan harapan lewat orang-orang tertentu. Amin. Amin. Yesus tidak akan pernah meninggalkan keluarga kita ketika mengalami kekurangan. Ketika Yesus diundang bukan sebagai tamu, tetapi Yesus diundang sebagai pemberi harapan di dalam kehidupan kita, sebagai pemberi berkat di dalam hidup kita. Maka Yesus memakai orang-orang tertentu untuk membantu kita. Amin. Untuk menolong kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Saya tulis di sini. Ketika Yesus hadir dalam keluarga kita, pada waktu kita mengalami kekurangan anggur itu bicara juga tentang kebutuhan hidup ya, kekurangan kebutuhan hidup, makan ya, dan lain sebagainya begitu ya. Tuhan Yesus akan memberikan harapan, artinya Tuhan Yesus akan memberikan berkat di tengah-tengah kekurangan kita. Kita tidak akan berkekurangan ketika Yesus hadir dalam kehidupan keluarga kita. Di tengah-tengah usaha pekerjaan kita mungkin secara omset itu menurun, dahsyat begitu ya. Karena ada berapa jemaat dan bahkan juga orang-orang yang saya kenal, mereka berbicara tentang krisis yang terjadi ketika pandemi melanda khususnya di Indonesia, itu sangat berpengaruh kepada situasi ekonomi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus diundang, dia hadir sebagai kepala keluarga, maka kita mengizinkan nilai-nilai Kristus ya, yang akan membentuk hubungan suami dan istri. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika ada pemberkatan nikah, tentunya hamba Tuhan sudah bilang begitu ya kepada mempelai bahwa ketika Kristus ada, maka calon mempelai itu harus punya kedekatan satu dengan yang lain dan juga dekat dengan Kristus. Bagaimana keluarga membangun nilai-nilai Kristus ya, sehingga hubungan itu semakin kuat, semakin harmonis antara suami dan istri, bahkan juga antara orang tua dengan anak. Dan salah satunya ketika Yesus diundang dalam hidup kita, Yesus hadir dalam hidup kita, maka keluarga punya kekuatan doa. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang bisa kuat secara fisik begitu ya. Saya senang berjalan kaki supaya kaki saya semakin kuat begitu ya. Supaya perut tidak semakin gode begitu ya. Supaya semakin langsing begitu kalau jalan. Itu kekuatan secara fisik. Bahkan saya lihat juga Epen begitu ya. Angkat besi, angkat berat begitu ya, semakin berat ya. Sampai berapa kilo Epen? 150 ya. Wah luar biasa begitu ya.
Saya angkat barbel saja 7 kilo itu so berat sekali begitu ya. Itu kekuatan secara fisik begitu ya untuk kesehatan kita, apalagi untuk kesehatan secara rohani, maka keluarga harus membangun kekuatan doa. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu secara rohani, bahkan juga membangun kekuatan firman, bagaimana keluarga juga saling membagikan firman dengan cara kita membaca firman. Joy ketika dia masih kecil diajari untuk dia ketika kami men-sharekan firman Tuhan dan kemudian dia menanggapi apa yang kami sampaikan, sehingga ada ruang di dalam pikirannya untuk menyampaikan apa yang dia alami tentang firman Tuhan yang kami bicarakan. Jadi sharing firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus diundang hadir dalam kehidupan keluarga, maka ketika kita sedang mengalami kelemahan dalam keluarga, sedang mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga, saya percaya Yesus adalah sumber segala berkat. Bahkan juga Yesus yang hadir di dalam kehidupan keluarga kita akan membentuk nilai-nilai rohani kita semakin kuat, sehingga kita menjadi keluarga yang semakin kuat di dalam Tuhan secara rohani. Yang kedua adalah bagaimana di masa kini keluarga mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, bahkan kemuliaan dalam Kristus. Yang kedua adalah keluarga juga harus mengakui kekurangan. Nah, kalau kita belajar di dalam Yohanes 2, ayat yang ketiga di sana dikatakan begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga, terkadang orang tidak bisa memprediksi, tiba-tiba masalah terjadi di dalam keluarga. Di perkawinan di Kana terjadi kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan kemudian pihak keluarga mengakui tentang kekurangan anggur. Ketika di tengah-tengah keluarga kita, mungkin kita juga mengalami kekurangan secara ekonomi. Dan kita jujur mengakui di hadapan Tuhan apa yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mujizat sering dimulai ketika kita jujur terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Tentunya kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kami sedang mengalami kehabisan beras. Ada berapa keluarga ketika mengalami situasi seperti itu, mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur kepada Tuhan terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi. Sekalipun Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, tetapi kita katakan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita di tengah-tengah kekurangan kita. Sebagaimana ayat ini ketika mereka kehabisan anggur. Karena Yesus ada di sana dan mereka berkata mereka kehabisan anggur. Dan di sini Yesus di ayat yang ke-7 berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka mengisi sampai penuh. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di tengah kekurangan apapun bentuknya, baik secara ekonomi maupun secara fisik, terkadang kita tidak mengetahui tiba-tiba kita sakit. Dan saya juga tidak pernah mengetahui ketika saya mengalami 2 kali kena stroke. Tetapi itu yang terjadi
di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan secara ekonomi, secara fisik. Tetapi kita jangan berkecil hati. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sakit. Mungkin secara medis, mungkin ini parah. Tetapi kita percaya, kita punya Tuhan, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Pasti akan menolong kita, memampukan kita, dan akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jujur kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita alami. Kita percaya, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita mengakui kekurangan kita, itu bukan tanda dari kegagalan. Kadang-kadang kan orang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu itu Tuhan pasti akan membela. Tetapi dia berupaya dengan kekuatan dirinya sendiri, tanpa Tuhan di dalamnya. Ada orang yang berpikir, wah, saya bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Mungkin ada keluarga yang bisa menolong dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua keluarga ketika kita sedang mengalami kesulitan, mungkin secara fisik. Tidak semua keluarga itu mampu menolong kita. Di tengah-tengah kekurangan mereka juga yang mereka hadapi. Terkadang kita membutuhkan Tuhan, bukan terkadang ya. Kita harus membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus meminta kepada Tuhan, menolong di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Ketika kita menyatakan kepada Tuhan tentang kekurangan, tentang hal-hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan sebuah kegagalan. Tetapi kita berkata kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong hidup saya. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong keluarga saya. Di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Walaupun keadaannya tampak suram, bahkan kehabisan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika saya mengembalakan di Surabaya, ada seorang ibu, dia tidak bilang kepada Bapak Gembala tentang sudah 2 hari dia punya 1 anak, tidak makan begitu ya. Sebenarnya dia ada keluarga yang mampu menolong, tetapi dia tidak mengungkapkan itu gitu ya. Dia datang ke gereja pagi hari, kami ibadah jam 8. Dia datang 7:30 pada waktu itu. Pas kemudian saya ada di depan. Kemudian sebelum salaman dia jatuh begitu ya. Dia jatuh, saya kaget begitu ya. Jatuh sampai pingsan berapa detik begitu ya. Kemudian saya ambil air dan kemudian saya seka di wajahnya dan kemudian dia siuman begitu ya. Saya tanya, kenapa Bu? Ibu sampai jatuh dan pingsan. Dia diam begitu ya. Dia diam. Kemudian, ayo bilang Bu, mungkin saya bisa membantu begitu ya. Kemudian dia ungkapkan, 2 hari belum makan begitu ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terkadang ada jemaat yang gembala tidak tahu. Mereka juga mengalami kesulitan yang seperti itu begitu ya. Tidak ngomong kepada gembala, tidak ngomong pada keluarga yang bisa membantu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tetapi mungkin ada perlunya di satu titik, ya kita harus berbicara kepada orang yang terdekat. Sehingga apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tentunya ada bantuannya. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong keluarga kita. Yang ketiga, bagaimana keluarga bisa menerima mujizat dan kemuliaan dalam Tuhan. Keluarga harus taat pada perintah Tuhan.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketaatan terhadap firman Tuhan membuka mujizat Tuhan. Kalau keluarga taat, salah satu bentuk ketaatan begini. Misalnya ada satu keluarga berselisih paham, mungkin suami dan istri. Istri menyimpan sakit hati kepada suami, karena suami ketika melakukan kesalahan, ketika dia berbicara dengan suara yang keras, itu menyakiti istri. Tetapi harapan istri supaya suami minta maaf. Terkadang ada banyak suami sukar minta maaf terhadap pembicaraannya yang membuat istri sakit dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika salah satu baik suami maupun istri masih menyimpan sakit hati, kepahitan, maka pada waktu sedang mengalami masalah, mujizat itu tidak akan terjadi selama apa yang ada di dalam itu belum clear. Ketika suami belum minta maaf, itu maka istri itu akan menunggu. Ketika suami minta maaf kepada istri, ketika dia berkata yang menyakiti istri, maka tentunya keluarga ini kemudian akan lebih tenang. Ketika keluarga tenang karena terjadi permintaan maaf yang sudah dilakukan oleh suami terhadap istri, demikian juga sebaliknya istri terhadap suami. Maka keluarga itu akan melihat mujizat terjadi. Maka keluarga itu akan melihat bahwa keluarga yang turut perintah Tuhan adalah keluarga yang melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika istri sudah mengampuni suami, demikian juga suami sudah mengampuni istri. Kalau saya katakan itu bagian dari aplikasi mujizat di dalam kehidupan keluarga. Mujizat bukan hanya bicara tentang pertolongan Tuhan ketika kita sakit dan Tuhan menolong kita, kita sembuh secara fisik. Tetapi mujizat juga bicara tentang hati yang sakit dan dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang benci dan dipulihkan oleh Tuhan ketika istri mendapatkan permintaan maaf dari suami. Sehingga itu menjadi clear. Itu yang disebut dengan mujizat. Bagaimana hati yang sudah disembuhkan, yang sudah tidak ada sakit hati, membawa keluarga itu mengalami yang namanya keharmonisan, mengalami yang namanya sukacita dalam keluarga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, meskipun perintah Tuhan itu sederhana, tidak masuk akal, dan mungkin tidak relevan, tetapi ketaatan tetap menghasilkan kuasa. Tuhan bekerja di dalam keluarga. Sebagai contoh tadi, kalau suami minta maaf pada istri, kadang-kadang suami itu kan ya sulit untuk minta maaf. Tetapi ketika suami melakukan hal itu, kayaknya itu sederhana begitu ya. Tetapi sebenarnya itu hal yang real yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri, demikian juga istri terhadap suami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terkadang ketaatan itu melebihi pemikiran kita. Orang yang taat, kalau dia taat dia harus melakukan prinsip itu. Artinya orang yang taat
atau suami yang taat, istri yang taat, maka dia akan melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terhadap suami yang taat kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan menyimpan wanita yang lain di dalam pikirannya, di dalam dirinya. Perselingkuhan terjadi karena salah satu di dalamnya tidak taat kepada perintah Tuhan. Perceraian terjadi karena salah satu di dalamnya tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam keluarga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sangat penting keluarga harus taat kepada perintah Tuhan. Suami, istri, bahkan juga anak-anak. Maka keluarga ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah, kalau tadi di ayat yang ke-5 sampai 8, keluarga yang taat melakukan perintah Tuhan, sama seperti yang terjadi di dalam Yohanes 2 ini, di sana dikatakan begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Tuhan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di dalam konteks keluarga, kata buatlah itu, ketika Yesus menyuruh, maka itu bicara tentang perintah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kalau dalam keluarga, dalam konteks perkawinan pada waktu itu, pada waktu mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, maka keluarga itu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau keluarga, setiap kita taat melakukan perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keluarga, maka keluarga akan dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Yang terakhir adalah keluarga menerima berkat melampaui standar dunia. Ketika keluarga menerima mujizat dan kemuliaan Tuhan, berarti keluarga menerima berkat yang melampaui standar dunia. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-9 sampai 11, di sana dikatakan begini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan Tuhan yang mengecok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ayat ini bicara tentang apa yang dialami oleh keluarga, mujizat yang dialami, kemuliaan yang dialami oleh keluarga yang mengenal Yesus Kristus. Orang lain yang undang dan hadir pada waktu itu, mereka berkata, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya standar berkat Tuhan di dalam keluarga melebihi atau melampaui dari standar dunia. Orang lain memikirkan, hebat ya keluarga ini diberkati. Biasanya anggur yang dihidangkan itu terlebih dahulu disuguhi. Tetapi di sini dikatakan barulah anggur yang baik yang disuguhi belakangan itu lebih baik dari anggur sebelumnya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga ada Kristus di dalamnya, maka Tuhan akan melipat gandakan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan melampaui dari pemikiran orang dunia. Melampaui dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika keluarga ada Kristus di dalamnya, maka ada berkat yang luar biasa
yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga. Anggur yang baik bicara tentang pertolongan Tuhan. Bukan hanya sekedar cukup, tetapi melimpah. Rumah tangga kita juga akan melimpah dengan berkat Tuhan. Amin. Dan kemudian ini adalah cara Tuhan yang terbaik, yang tepat ketika keluarga ada Kristus hadir. Bahkan ada mujizat yang membawa kemuliaan. Bukan hanya kenyamanan, tetapi kemuliaan Tuhan itu lebih penting dari kenyamanan, dari sesuatu yang kita dapatkan dari berkat itu, yang kita terima. Yang penting adalah Kristus mendatangkan kemuliaan di dalam keluarga. Pesan firman Tuhan untuk setiap kita, keluarga yang mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan dan kemuliaannya adalah keluarga yang mengundang Yesus masuk sebagai pusat kehidupan dalam keluarga. Mengakui kekurangan dan mengizinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kurangan. Dan taat terhadap perintah Tuhan dan menerima berkat Tuhan bahkan melampaui dari berkat-berkat yang dimiliki oleh orang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya undang dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sebuah cinta yang besar bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami akan melakukan pelayan perjamuan kudus. Sucikan kami yang melayani. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang menerima roti dan anggur. Kami percaya pengorbanan-Mu memberikan keselamatan yang pasti di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyelamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Mari kita sama-sama bangkit berdiri di atas juga. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa ambil di depan. Sebelum kita membaca, sebelum kita menerima roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat firman Tuhan. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus yang berkorban, karena Dia sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita untuk menjadi pemberita kasih-Nya. Sehingga melalui teladan hidup kita ada banyak orang boleh percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat penebusan-Mu, buat karya salib-Mu yang mengampuni kami, yang membebaskan kami, yang menyelamatkan kami. Glory, glory,
cintamu Tuhan. Glory, glory. Kiara lama takara lama si. Meresi kara lama mo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita sedang mengalami sakit, oleh bilur Yesus, Tuhan akan menyembuhkan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika keluarga kita sedang mengalami masalah, maka kehadiran Yesus akan memulihkan keluarga kita. Jangan sampai menyimpan kebencian, sakit hati, dan hal-hal yang lain di dalam hati dan pikiran. Biarlah suami istri memiliki hubungan yang kuat bersama Kristus. Antara orang tua dengan anak memiliki hubungan yang kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin apa yang sedang kita alami dalam usaha pekerjaan, percayalah Tuhan akan menolong. Yesus bilang di dalam firman-Nya, aku memberikan nyawaku kepadamu, maka semua yang aku miliki dan engkau butuhkan, aku akan kerjakan itu. Artinya sumber segala berkat datang dari Tuhan. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus bukan hanya kita diselamatkan, tetapi pengorbanan Yesus Kristus selain kepastian keselamatan adalah kepastian pertolongannya yang ajaib, pertolongannya yang luar biasa bagi keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pelayanan yang sudah diberikan baik dari Aser, Kolektan, tim PAW hari ini multimedia sound system, juga setiap kita yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani pada hari ini, guru sekolah minggu, bahkan kameramen juga ya. Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan hati bersyukur, pasti Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Ada yang pertama kali datang di tempat ini? Oke, puji Tuhan. Kalau ada, mari silakan berdiri. Ada? Tidak ada? Baik, puji Tuhan. Semua adalah keluarga dari GPPS Gunung Moria dan kami senang dan bersuka cita jika kita sama-sama beribadah. Baik. Doa pagi hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 itu sampai jam 5.50 melalui Zoom meeting Bapak Ibu ya. Jadi masuk dari di Zoom meeting itu jam 5:10 ya. Nanti linknya akan dibagikan setiap hari Senin malam, Rabu malam dan Jumat malam. Kemudian hari Rabu itu ada panggilan berdoa dari jam 6 boleh pilih Bapak Ibu Saudara ya, jam 6, jam 1 atau jam 7 malam. Berdoa di rumah masing-masing dengan pokok doa yang sudah di-share melalui WA Group. Saudara, doa itu bukan sesuatu yang diremehkan ya. Doa itu punya kuasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa ya. Karena di dalam doa itu Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Kemudian ada doa kemenangan setiap Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Kemudian dilanjutkan dengan doa puasa pada hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna lantai 2.
Ibadah Youth Arise setiap hari Sabtu jam 7 itu di ruang serbaguna. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 di ruang ibadah. Ya, siaran ulang ibadah dilaksanakan kurang lebih 2 jam sesudah ibadah ya. Mengingatkan ya untuk minggu depan yang bertugas sebagai asal adalah keluarga dari Bapak Heri Dali, kolektan adalah Bapak Yani Tumewu dan Bapak Fengki Hantuma. Pakaiannya atasannya ini warna-warni pastel gitu ya, bawahannya krem. Ya, sesudah ibadah kaum perempuan dan dewasa muda ada latihan line dance di ruang ibadah di tempat ini. Kemudian youth dan anak sekolah minggu ada latihan drama di ruang serbaguna. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 10 di ruang serbaguna. Ya, malam pelita Selasa 23 Desember 2025 jam setengah 7 malam di ruang ibadah di tempat ini. Tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 dengan pembicara Bapak Pendeta Musatiku, sarjana teologi dari Kota Mobagu. Beliau adalah gembala GPPS Kota Mobagu. Kemudian Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan untuk mengucap syukur ya dalam malam pelita Natal. Ya, sudah dibagikan amplop Natal. Kalau toh belum mendapatkan amplop, sepertinya masih tersedia di depan. Bapak Ibu bisa mengambil dan bisa memberikan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan sukarela, bisa dimasukkan di dalam kantong persembahan ataupun kotak persembahan, kotak persepuluhan yang ada di belakang. Baik, saya menyampaikan laporan pemasukan Natal. Yang kami laporkan masih laporan pemasukan ya. Nanti laporan lengkapnya pengeluaran dan pemasukan setelah acara itu akan dilaporkan. Ya, tanggal 9 November keluarga TK 2 juta, kemudian keuntungan basar yang pertama adalah Rp550.000, keuntungan basar yang kedua 720, keuntungan basar yang ketiga adalah 415, kemudian persembahan dari keluarga OK 300.000 ya. Kemudian janji iman ya, ada inisialnya di sana 75.000. Janji iman dari anak-anak Youth Arise ya, kemudian NN 500.000, NN lagi ada 500.000, kemudian keuntungan basar yang keempat itu ada ya Rp607, ada janji iman dari anak Youth Arise ya, saya kasih inisial ya K 200.000, jadi jumlah yang terkumpul Rp5.867.000 ya. Hari ini masih ada basar Bapak Ibu Saudara, masih diadakan basar makanan. Ya, menunya bisa lanjut. Ada mie bakso ya 35.000, rice ball, ayam mentega dan salted egg 35.000. Kemudian ada nasi ayam bakar itu 25.000. Ada nasi dengan apa itu? Sayur dan ikan asin itu 25.000. Bakso goreng per 5 piece jualnya 5 biji 30.000 dan ayam bakar cuka 65.000. Ya, hari ini hanya ada basar menu makanan karena parselnya ya sudah ditutup ya Bapak Ibu Saudara, parselnya sudah terjual semua, jadi 12 parcel ya sudah terjual, puji Tuhan 12 parcel sudah terjual dan kemarin sudah dikirim ke Marisa. Demikian juga gelasnya juga sudah sold out, jadi sudah tidak dijual lagi karena sudah sold out Bapak Ibu ya. Ada 9 gelas yang sudah dikirim juga ke Marisa dan puji Tuhan juga mungkin yang masih mau menerima pesanan adalah pohon Natal mini gitu ya. Pohon Natalnya juga sudah terjual ya 6 kemarin ya, yang semuanya sudah dikirim ke Marisa, puji Tuhan. Cuman belum dilaporkan karena satu kali mau laporkan dengan keuntungan basar pada hari ini minggu depan ya. Kemudian dana kedukaan, diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat membayar iuran dana kedukaan kepada Bapak Ibu Yani Tumewu atau Ibu Filsa Manikome sesudah ibadah di belakang ya, sudut kanan. Setiap bulan per keluarga minimal Rp50.000 ya. Ini memang kita mau memasuki Natal, cuman diingatkan juga jangan lupa Bapak Ibu ya membayar untuk dana duka cita. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, kita akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan, dan kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dengan memberikan persembahan, baik melalui persembahan persepuluhan, persembahan kolekte maupun persembahan ucapan syukur untuk Natal. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita
Biarlah semua yang kami berikan Tuhan boleh berguna untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap benih-benih yang kami berikan untuk Engkau. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan dan membalas segala hal yang kami kerjakan dengan kebaikan dan kelimpahan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Tuhan kiranya memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sambil kita sama-sama bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan firman Tuhan memberkati kehidupan kami dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan, yang mengembalikan persepuluhan dan korban syukur, dan memberikan persembahan untuk Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga setiap yang melayani hari ini, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima janji berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana janji firman Tuhan, setiap kita yang percaya, setiap beribadah dan melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menuntun memelihara kehidupan kita, bahkan juga melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati kita dengan berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Memberkati kita dengan berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi saksi dan berkat. Anak cucu kita dipelihara, disediakan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, dan kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.